Iya, Pak. Yes. Saya sebelumnya share screen-nya sudah terlihat belum, Pak? Yang proses. Oh, oke. Belum, Kak. Ya, ya sekarang. Udah ya. Bu Fitri. Oke. Selamat malam, Pak Dono dan kawan-kawan. Kalau tadi Kak Gita sudah menjelaskan tentang kinerja organisasi, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali materi kita selanjutnya, yaitu adalah individual performance strategy. Jadi kalau tadi ada kinerja organisasi, maka kalau kita turunkan ke bawah itu ada kinerja individu. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi kinerja individu yang efektif di perusahaan. Menurut saya kinerja individu ini sangat menarik untuk dipelajari karena sepertinya teman-teman di sini kebanyakan bakal mengambil tentang kinerja individu sepertinya ya. Seperti itu. Jadi bahasan yang akan disampaikan pada malam ini terkait strategi kerja individu itu ada tiga, yaitu pengertian kinerja. Di pengertian kinerja itu bisa kita definisikan menjadi tiga, jadi kinerja sebagai output, kinerja sebagai behavior, dan kinerja sebagai output dan juga behavior. Bahasan yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu, ada 5, nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah tentang sistem manajemen kinerja. Nah, untuk kata kunci yang saya temukan ketika membuat resume dari chapter 16 ini adalah yang pertama itu adalah work atau kerja, yang kedua adalah performance management system, yang ketiga outcome, dan yang keempat adalah behavior. Nah, kita masuk ke yang pertama, ini ada pengertian kinerja. Kita bahas yang pertama dulu nih, kinerja sebagai output atau keluaran. Jadi menurut Bernardin et al. Di tahun 1995, kinerja ini dapat diartikan sebagai output atau keluaran karena kinerja itu punya hubungan yang kuat dengan tujuan organisasi, kepuasan pelanggan, dan juga kontribusi ekonomis. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskannya. Maksudnya output atau keluaran itu bagaimana sih? Nah, di situ di bawah itu ada gambar gelas ya. Di sini saya mau cerita tentang karyawan yang kerjanya itu adalah mencuci gelas gitu ya. Kalau berdasarkan variabel kuantitas pekerjaan, karyawan A ini bisa mencuci gelas sebanyak 3 gelas gitu. Karyawan B hanya 2 gelas. Nah, kalau kita lihat dari definisi kerja sebagai output atau keluaran, maka karyawan A ini punya kinerja yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang kedua, kinerja dipandang sebagai behavior atau perilaku. Jadi menurut Campbell tahun 1990, kinerja itu adalah perilaku. Jadi harus dibedakan dengan output atau keluaran. Karena kinerja itu bisa dipengaruhi oleh faktor lain di dalam sistem. Dapat dari Campbell ini juga diperkuat oleh Agung Inis yang mengatakan bahwa kinerja itu adalah tentang perilaku atau apa yang dilakukan oleh karyawan, bukan tentang hasil kerja karyawan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau di sini saya gambarkan karyawan A dan karyawan B itu sama-sama dia kemampuannya bisa mencuci 3 gelas. Yang membedakan adalah karyawan A ini dia sesuai dengan SOP. Waktunya tepat waktu, kemudian cuci gelasnya bersih. Sementara karyawan B ini dia kinerjanya kurang baik sesuai SOP. Mungkin dia boros sabun atau dia itu berceceran airnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya karyawan A punya kinerja yang lebih baik dari karyawan B. Jika kita mendefinisikan kinerja sebagai behavior atau perilaku. Ada juga pandangan yang ketiga yang lebih komprehensif yang mengatakan bahwasannya kinerja itu adalah tentang output atau keluaran dan juga perilakunya. Nah, ini adalah didukung sama Bloomberg di tahun 1988. Jadi kalau kita mau menilai kinerja, itu jangan hanya menilai hasilnya saja, tapi kita juga harus melihat bagaimana proses pekerjaan itu dilakukan oleh seorang karyawan. Yang kedua ada faktor-faktor kinerja individu. Jadi ada 5 faktor kinerja individu. Yang pertama itu adalah individu itu sendiri.
Kita tahu bahwasannya individu itu perlu pengetahuan, perlu keterampilan, perlu adanya motivasi, dan juga individu itu perlu aktif terlibat dalam aktivitas perusahaan untuk bekerja secara efektif. Jadi di sini kan tidak semua kemampuan karyawan itu sama. Jadi kinerja itu dipengaruhi oleh skill, dipengaruhi oleh itu, dipengaruhi oleh pribadian individu itu sendiri. Kedua adalah pekerjaan individu. Maksudnya adalah sebuah pekerjaan itu harusnya bisa untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan individu. Jadi seorang karyawan itu harus diberikan pekerjaan yang deskripsinya jelas, hingga hasil pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh si pemberi kerja. Yang ketiga itu adalah manajer individu, jadi bisa dibilang atasan individu atau atasan karyawan, atasan kita sendiri. Ya kita tahu ya kalau misalkan atasan kita itu tidak suportif, itu bakal mempengaruhi kinerja kita. Ya, kalau misalkan atasannya nggak enak gitu kan, nggak enak diajak ngobrol, tidak bisa apa ya diajak bekerja sama, maka akan mempengaruhi kinerja kita sendiri. Yang keempat adalah kelompok kerja, atau bisa kita bilang ini kerabat kita sendiri ya, kalau kita bekerja secara tim seperti itu ya. Nah, kelompok kerja ini punya pengaruh. Pengaruh itu bisa pengaruh positif, bisa juga pengaruh negatif. Nah, itu temanan atau rekan kerja kita juga mempengaruhi kinerja kita atau kerja karyawan. Dan yang kelima adalah organisasi. Jadi harusnya itu organisasi bisa memberikan fasilitas yang memadai untuk melakukan pekerjaan kita. Seperti itu. Nah, ini bahasannya ketiga tentang sistem manajemen kinerja. Jadi sistem manajemen kinerja itu adalah desain proses buat merumuskan atau menghubungkan 5 aktivitas yang dirasa perlu untuk meningkatkan kinerja. Jadi ada 5 aktivitas yang dinilai bisa meningkatkan kinerja. Yang pertama itu adalah menetapkan tujuan individu. Yang kedua adalah menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, merencanakan kinerja untuk mencapai tujuan. Yang keempat, meninjau dan menilai kemajuan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan individu. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih cara kerja sistem manajemen kinerja? Nah, ini digambarkan dalam bagan yang sudah tampak di layar teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu bahwasannya dalam melaksanakan sistem manajemen kinerja yang berkesinambungan itu perlu berpegang kepada 2 prinsip. Prinsip yang pertama adalah apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan oleh manajemen itu harus berorientasi pada pengembangan. Jadi ada ruang untuk berkembang, untuk belajar. Dan yang kedua adalah setiap plan yang dibuat itu harus sesuai dengan tujuan strategis. Nah, ini saya akan coba jelaskan bagian yang terang. Jadi yang pertama itu mulai dari sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis organisasi itu akan diturunkan menjadi plan atau rencana. Nah, rencana ini harus sudah mendapatkan persetujuan dari berbagai bagian-bagian yang terkait. Jadi tidak bisa misalkan suatu divisi penjualan merencanakan target jualan tapi tidak berkoordinasi dengan divisi produksi. Nah, ini nggak bisa. Harus ada sinkronisasi antar departemen seperti itu. Jadi harus ada agreement, ada performance agreement dari keseluruhan pihak yang terlibat. Harus didefinisikan role-nya apa. Maksudnya tugas-tugas bagian itu apa? Misalkan bagian tugas pemasaran apa, bagian produksi apa, kemudian HR bagiannya itu apa, itu harus didefinisikan di dalam step yang pertama, yaitu plan. Kemudian kita juga set goal-nya. Dan jangan lupa untuk memasukkan tadi, ada development plan. Jangan lupa untuk memasukkan pengembangannya seperti apa. Dan langkah kedua adalah melakukan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Dan yang ketiga adalah memonitor
yang sudah dijalankan ya, itu bisa juga dilakukan feedback. Jadi kalau ketika suatu plan itu sedang berjalan, sedang dilakukan, boleh juga kita meminta feedback bagi pihak lain yang terlibat gitu ya. Ada masukan nggak untuk memperbaiki plan yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir adalah review atau di sini kalau di review itu adalah mereview apa yang telah dikerjakan ya, dilihat kekuatannya itu apa yang telah dilakukan, kemudian dilakukan juga performance assessment. Nah sebetulnya model yang tertera ini punya beberapa keterbatasan. Di gambaran atas model yang tertera ini itu masih bersifat sangat normatif dan tidak menjelaskan cara kerja spesifik dan konteks di mana dia bisa dioperasikan. Jadi di sini model ini tuh nggak bisa fit di semua jenis organisasi. Kedua, secara tersirat model ini tuh terlalu birokratis. Sementara tadi kita menjelaskan bahwasannya di masa sekarang itu perlu adanya inklusi, terlibatan seperti itu. Nah, kalau di model ini dinilai masih birokratis, jadi masih berupa rantai komando. Jadi ada beberapa perusahaan atau organisasi yang menolak model sistem manajemen kinerja yang seperti ini. Ketiga, pelaksanaan model ini tuh terlalu rumit karena rancangan model ini itu bisa memasukkan banyak aspek. Apalagi tadi juga Pak Dono menyebutkan bahwasannya dalam kinerja itu perlu juga diperhatikan keselamatan, perlu diperhatikan kesehatan kerja. Dan yang paling penting yang juga kita bahas adalah tentang keberlanjutan. Jadi aspek-aspek itu banyak banget aspek yang harus dimasukkan di dalam kan sistem manajemen kinerja. Keempat adalah tujuan strategis itu biasanya dirumuskan oleh petinggi-petinggi organisasi, sementara bawahannya itu kurang memahami apa yang akan dilakukan. Nah, yang kelima, manajer-manajer ini ya biasanya tuh atau cenderung mengelompokkan aktivitas kerja dan tidak menghubungkan. Nah, ini problemnya yang tadi. Ketika kita diharuskan untuk inklusif, tapi beberapa manajer ini masih punya rasa egoisme yang tinggi seperti itu ya. Nah, ini bisa menghambat sistem manajemen kinerja di suatu perusahaan. Ini realita pelaksanaan sistem manajemen kinerja. Yang pertama itu sistem manajemen kinerja itu mudah dipahami tapi sulit buat diterapkan. Tadi ya udah bisa saya jelaskan bahwasanya mungkin atasannya kurang komitmen, kemudian manajer lininya masih egois dengan departemennya sendiri, atau mungkin bawahannya kurang memahami plan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kinerja merupakan proses manusiawi, lebih dari sekedar pencapaian. Nah, beberapa perusahaan kadang juga mengabaikan bahwasannya ini yang bekerja adalah manusia, bukan robot. Jadi, kalau manusia itu kan memerlukan perhatian lebih ya, tidak punya perlakuan, punya perasaan, punya kebutuhan lain yang harus dipenuhi sebagai manusia atau ibaratnya memanusiakan manusia lah seperti itu. Dan yang ketiga, sistem manajemen kinerja yang buruk itu bisa mendeliver value yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi hati-hati ketika merancang sistem manajemen kinerja individu yang buruk karena nanti value-nya itu juga akan jelek. Karena tadi udah saya jelaskan bahwasanya sistem manajemen kinerja itu adalah akarnya dari tujuan strategis organisasi. Nah, ini ada golden picture terkait dengan four stage of performance management. Ini yang tadi udah saya jelaskan ya. Pertama ada planning, kemudian monitoring, developing, rating, and rewarding. Ini ada elemen kunci untuk menjalankan performance management yang efektif. Kemudian gambar ini adalah model kinerja individu. Bisa kita lihat di sini seorang individu itu tadi dijelaskan punya knowledge, punya experience, punya skill, ability. Nah, harus juga harus disertai adanya job demand atau permintaan pekerjaan. Kemudian dilakukan training and development. Nah, baru nanti di sini akan keluar dari behavior. Nah, behavior ini
adalah performance. Nah, performance ini yang bisa di-measure atau dihitung, diukur seperti itu. Kalau menurut Mars model kurang lebihnya sama kayak yang di sebelah ya. Dari individu itu punya value, punya personality, punya persepsi, punya emosi, punya attitude, punya stres. Akhirnya nanti akan ada motivasi, ability dan sebagainya. Yang ujungnya sama, behavior atau perilaku dan juga result atau output yang tadi udah kita bahas di awal. Ini faktor-faktor yang berkaitannya atau mempengaruhi kinerja individu, mulai dari faktor organisasi ya, mulai dari ada budayanya, desain pekerjaannya, atau ada workload. Kemudian dari faktor manajerial ada standar, coaching, fairness, komitmen. Ada faktor individu yang juga tadi udah jelasin, ada juga HR factor. Kemudian ini ada video. Video ini sebentar ya Pak. Saya sudah share. Sambil nunggu video, tolong perhatian untuk beberapa nama yang saya announce berikut supaya lebih aktif ya. Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai performance management atau manajemen kinerja. Setiap pimpinan harus memastikan kinerja dari setiap jajaran di bawahnya agar produktif dan tercapainya sasaran perusahaan. Untuk itu, pimpinan atau manajer harus secara konsisten mengelola SDM-nya untuk melakukan kegiatan operasional secara produktif dan efektif. Kegiatan tersebut disebut sebagai performance management. Tantangan performance management menjadi semakin berat, disebabkan semakin cepatnya perubahan yang terjadi pada sektor teknologi, ekonomi, politik, pesaing, sosial budaya, dan sebagainya. Untuk itu, melalui proses performance management, perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan. Perusahaan yang lambat dalam beradaptasi akan kalah bersaing. Tidak sedikit energi dan waktu yang harus diluangkan dalam melakukan perubahan secara transaksional. Namun, hal tersebut harus dilakukan agar perusahaan dapat berkembang. Kegiatan utama dalam performance management yaitu meliputi 9 aspek kegiatan seperti pada ilustrasi berikut ini. Pertama, mengenai sasaran kerja, ditetapkan secara berjenjang dari tingkat korporat atau sasaran korporat yang kemudian cascading atau dijabarkan kepada tingkat divisi, departemen, hingga pada tingkat individu. Kedua, melakukan performance plan dan KPI yang disusun pada tingkat divisi hingga individu dan harus mengacu pada sasaran kerja yang telah diturunkan dari korporat. Dengan demikian, akan terjadi keselarasan kerja. Ketiga, job delegation ialah proses delegasi pekerjaan dari pimpinan kepada jajaran di bawahnya. Proses delegasi harus dilakukan secara benar agar terbentuk komitmen karyawan terhadap tugas yang diberikan. Keempat, coaching dan counseling merupakan proses peningkatan kompetensi dan motivasi karyawan yang perlu dilakukan oleh seluruh pimpinan terhadap jajaran di bawahnya. Kelima, evaluasi dan feedback dilakukan secara persisten dan konsisten sebagai proses pengawalan terhadap kinerja tim pelaksana dan progres kerja. Keenam, motivasi tim kerja.
Pimpinan harus senantiasa membangun motivasi dan etos kerja karyawan yang senantiasa dijaga untuk tetap tinggi. Karyawan yang terdemotivasi akan berdampak pada produktivitas kerja yang rendah. Rekrutmen, pengembangan, mutasi, dan terminasi. Bahwa pimpinan adalah sebagai manajer SDM terhadap jajaran di bawahnya. Bertanggung jawab, melakukan rekrutmen, pengembangan kompetensi karyawan, dan mutasi. Juga terhadap karyawan yang tidak berprestasi, dimungkinkan untuk dilakukan terminasi. Kedelapan, penghargaan dan apresiasi perlu dilakukan pada saat yang tepat, adil, dan dengan cara yang memotivasi seluruh tim. Pemberian penghargaan yang tidak adil berpotensi terjadinya demotivasi pada karyawan lain. 9. Leading change atau memimpin perubahan. Manajemen harus mampu mengambil inisiatif dan memimpin perubahan yang diperlukan dalam proses beradaptasi terhadap perubahan market. 9 kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama dalam proses performance management. Kita akan bahas lebih rinci. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya video terkait dengan performance management. Kita kembali ke PPT. Selanjutnya adalah jurnal ya, review jurnal. Untuk teman-teman yang mau baca jurnalnya secara lengkap dan juga review jurnal yang saya buat, bisa teman-teman scan QR code yang ada di layar teman-teman. Jadi judul jurnal yang saya ambil itu berjudul Pengaruh Burnout dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Alma Persada Nusantara Site Kerja di Kabupaten Tanah Bumbu. Ini diambil dari Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan, tahun terbitnya September 2023 dengan penulis Jaya Bahwianti dan Aizmi. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, latar belakang dari penelitian ini adalah karena di perusahaan ini karyawannya sering mengalami burnout, kesulitan tidur karena beban pekerjaan yang sangat berat. Kemudian juga karyawan di perusahaan ini itu merasa bahwa perusahaan tidak memfasilitasi dengan baik sehingga menghambat kinerja dari karyawan di perusahaan ini. Nah, hasil dari penelitian ini itu ada 4. Yang pertama, pria yang burnout itu cenderung mengalami depersonalisasi, sedangkan wanita yang burnout itu cenderung mengalami kelelahan emosional. Kedua, burnout itu punya pengaruh berlawanan arah dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Yang ketiga, motivasi kinerja itu berpengaruh signifikan dan secara parsial terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Dan yang keempat, burnout berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Jadi ternyata benar bahwasanya burnout dan juga motivasi kerja itu di perusahaan yang penelitian ini dilakukan ada kaitannya dengan kinerja karyawan, seperti itu. Untuk best practice-nya saya ambil dari Indofood Sukses Makmur. Data ini saya ambil dari laporan tahunan 2022 dan juga ada dari paper. Jadi kalau kita lihat di sini pencapaian kinerja Indofood di tahun 2022 itu mengalami peningkatan. Ini pencapaian organisasi ya, secara keseluruhan Indofood itu bisa mencapai target penjualan dan profitabilitas di tahun 2022. Penjualan konsolidasinya tumbuh dari sebesar 14% mencapai 64,8 triliun di tahun 2022. Nah, dari penjelasan di laporan tahunannya, itu ada bagian yang menjelaskan dengan sistem manajemen kinerja individu di Indofood. Jadi kalau saya coba petakan, ternyata di Indofood itu mengimplementasikan model sistem manajemen kinerja
yang tadi saya jelaskan. Jadi Indofood ini pakai model sistem manajemen kinerja yang punya 4 tahap. Yang pertama tadi perencanaan ya. Perencanaan, jadi performance management system ini menyediakan kerangka untuk menilai dan meningkatkan kinerja karyawan. Jadi tahapan penilaiannya itu dari perencanaan, di mana karyawan bersama atasan menetapkan rencana dan target kerja tahunan, terus juga mengidentifikasi area pengembangan yang dibutuhkan. Nah, di sepanjang tahun berjalan, karyawan dan atasan itu mendapat pengawasan dan juga pembinaan agar dapat meraih target. Akhir proses evaluasi yang dilaksanakan di akhir tahun dilakukan untuk menilai kontribusi dan kinerja masing-masing karyawan. Nah, karyawan yang menunjukkan potensi kepemimpinan tinggi akan dipertimbangkan dalam proses perencanaan suksesi perseroan. Jadi ini kalau saya gambarkan tahapannya nih ada di siklus yang ini. Nah, ada papernya juga ya. Jadi saya ngambil best practice-nya juga dari paper, tidak hanya dari tahunan. Nah, ini judulnya Indofood Sukses Makmur, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Society 5.0, studi kasus proses pengembangan SDM. Ini nggak dibahas semua karena udah saya coba highlight yang penting-penting aja. Jadi di sini pembahasannya di Indofood itu melakukan latihan instruksi kerja melalui training kerja yang dilaksanakan setiap minggu secara rutin untuk mengetahui seberapa jauh keseriusan penguasaan karyawan terhadap SOP. Jadi di sini terus dilakukan latihan minggu secara rutin. Terus juga ada pelatihan gugus kendali mutu atau GKM untuk refreshing ISO 22000 tahun 2005 itu tentang sistem jaminan halal. Nah, GKM ini juga adalah satu kegiatan yang dimana sekelompok karyawan itu bekerja sama melakukan pertemuan secara berkala untuk mengendalikan kualitas dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, melakukan tindakan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi dia mengidentifikasi ada masalah apa nih, kemudian dicari bagaimana solusi penyelesaiannya. Tujuan utama dari pelatihannya itu adalah untuk ini membahas permasalahan dan juga memberikan rekomendasi solusi dan pemecahan masalah. Kemudian ada juga pelatihan ISO tentang sistem manajemen keamanan pangan yang dipadukan dengan ketentuan umum guna menjamin keamanan pangan di rantai pangan hingga konsumsi akhir. Juga ada strategi Indofood Reset Tugraha. Jadi Indofood ini mengalokasikan anggaran juga untuk riset. Jadi teman-teman yang di universitas itu di-challenge oleh Indofood untuk melakukan riset ya. Nanti hasil risetnya bisa dimanfaatkan oleh Indofood untuk kebijakan-kebijakan mereka. Nah, mungkin sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya harapkan tadi, ya, Rasi memberikan kita kejutan-kejutan kan. Tapi nggak tahu yang lainnya mengikuti nggak. Kalau saya ngikutin ya, jadi begitu dia ngasih QR code, ya saya coba. Oh ternyata nyambung semuanya dan langsung saya share pada kalian untuk proof ya, untuk bukti bahwa kalau Bapak bilang bagus, memuji itu ada alasannya, bukan sekedar salah-salah, termasuk yang presentasinya duluan. Yang presentasinya duluan nilainya lebih tinggi karena mentalitasnya itu bagus. Nah seringkali kalau kita bicara masalah kinerja itu bukan masalah bisa atau mau, tapi masalahnya konsisten enggak, setia enggak. Ya. Nah, mereka yang siap pada saat yang tepat itu biasanya yang akan maju, yang akan sukses. Nah ini yang belakang-belakang ini bagus, tapi waktunya agak mundur kan dibandingkan yang lain-lainnya. Kalau yang nilai untuk yang